Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kakak harap adik-adik semua dalam rumah dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada Kak Erika, ada Kak Floren, dan juga ada Kak Marklen yang akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Kita tutup matanya ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, yuk adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu KASIH. Kita sama-sama praga ya, ikuti kakaknya. Dulu ya, kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita lipat tangan kita, ikuti kakak dalam hati. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah Kids Ministry walaupun di rumah Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang penuhi kami, kiranya kami boleh bersemangat, bersukacita, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vivi. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut lagi, kakak mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat firman Tuhan kita di bulan Juni ini. Yuk, siapa yang udah hafal? Minggu lalu sudah disampaikan kan oleh kakaknya, kita mau menghafalkan sekali lagi. Yang terdapat di Yakobus pasal 5 ayat 16b. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, gampang kan? Sekali lagi ya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar apabila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Hebat adik-adik. Yuk, kita mau memuji Tuhan dengan sebuah lagu lagi. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian. Mata kecil ini, mulut kecil ini mau dipakai oleh Tuhan. Akan melakukan perkara
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, udah siap dengerin firman Tuhan kan? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin kakak yang akan menceritakan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan itu mengasihi setiap anggota keluarga kita. Ada kakek nenek, mama papa, cece, koko, dan adik-adik. Nah, adik-adik, terus kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus sebagai teladan untuk anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Misalnya adik-adik adalah anak Tuhan. Adik-adik tahu kalau Tuhan itu datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa manusia. Tapi mama papa belum percaya nih sama Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi teladan. Seperti apa sih Kak? Nah, contohnya adik-adik bisa taat dan menghormati orang tua adik-adik. Nah, lewat sana adik-adik bisa bersaksi lewat kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang menceritakan bagaimana sebuah keluarga menikmati kebahagiaan karena mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sama-sama dengerin. Di kota Yerusalem, banyak orang yang telah mendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi masih ada juga kota-kota lain yang belum mendengar bahwa Allah mengasihi mereka dan telah mengutus Tuhan Yesus untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Salah satunya adalah kota Filipi. Saat itu Allah mengutus Paulus dan Silas untuk pergi dan memberitakan kepada orang-orang Filipi tentang Tuhan Yesus. Mereka berjalan melewati darat dan laut jauh dari Yerusalem hingga tiba di kota Filipi. Di kota Filipi mereka bertemu dengan sekelompok wanita di luar kota. Mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Lalu Paulus memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi mereka dan akan menyelamatkan mereka. Salah satu dari wanita itu bernama Lydia. Dia seorang pemilik toko yang menjual kain-kain yang harganya sangat mahal. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia percaya di dalam hatinya. Hatinya penuh dengan sukacita. Kini dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihinya. Lalu dia bercerita kepada suaminya dan kepada seluruh keluarganya di rumah. Dan saat itu juga keluarga Lydia ingin bertemu dengan Paulus dan mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Paulus membaptis mereka semua. Sekarang mereka telah menjadi keluarga Allah. Lydia mengundang Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya, dan banyak orang lain datang ke rumah Lydia untuk mendengarkan tentang Tuhan Yesus, dan keluarga Allah di kota Filipi mulai bertumbuh. Tetapi tidak semua orang di Filipi senang melihat Paulus dan Silas memberitakan tentang Tuhan Yesus, karena mereka biasa hanya berdoa kepada Allah mereka sendiri, yaitu Allah-Allah lain yang mereka sembah, dan mereka tidak taat kepada Tuhan Yesus dan Allah. Suatu hari, Paulus dan Silas pergi lagi ke tempat sembahyang. Mereka bertemu dengan seorang wanita muda yang menjadi pelayan dari satu keluarga kaya. Wanita itu mempunyai roh tenung. Dia dapat memberitahu kepada orang tentang apa yang terjadi dengan diri mereka, dan mereka memberikan banyak uang kepada tuannya, sehingga melalui dia tuannya menjadi kaya. Paulus berkata kepada roh tenung yang ada dalam wanita itu. Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari wanita ini." Roh tenung itu pun keluar meninggalkan wanita itu, sehingga ia tidak bisa lagi bertenung dan tidak bisa lagi memberi penghasilan kepada tuannya.
tuannya menjadi sangat marah kepada Paulus dan Silas. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan membawa mereka kepada pemimpin kota. Mereka menuduh Paulus dan Silas telah mempengaruhi orang di Filipi untuk menyembah kepada Yesus dan telah membuat keributan di dalam kota. Nah, adik-adik, apakah benar Paulus dan Silas telah memberitakan kepada orang-orang untuk menyembah Yesus? Tentu saja benar. Lalu, apakah mereka telah membuat keributan di kota itu? Tentu saja tidak, adik-adik. Pemimpin kota tidak melihat apa yang telah terjadi. Pemimpin kota hanya percaya kepada orang-orang yang telah membawa Paulus dan Silas dan menyuruh mendera mereka. Paulus dan Silas didera hingga seluruh tubuh mereka berdarah. Kemudian mereka dibawa ke penjara kota dan diserahkan kepada kepala penjara. Sekarang kedua orang tahanan itu berada di depan penjara. Kepala penjara memperhatikan kedua tangan mereka yang terbelenggu. Tubuh mereka luka-luka karena didera, tetapi wajah mereka terlihat sangat tenang dan ada sukacita, meskipun mereka menderita. Akhirnya kepala penjara itu tahu dua tahanan itu bernama Paulus dan Silas. Mereka dikenal sebagai murid Tuhan Yesus karena mereka memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Lalu ada perintah dari pemerintah, masukkan kedua orang ini ke tempat yang paling tengah dan pasang belenggu di kaki mereka. Dengan segera kepala penjara menuruti perintah itu. Paulus dan Silas diratu di bagian penjara yang paling dalam dan di situ mereka dibelenggu kakinya. Kemudian kepala penjara pergi meninggalkan mereka. Di penjara yang gelap, Paulus dan Silas tidak bisa lagi bergerak. Punggung mereka sakit karena deraan yang melukai tubuh mereka. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di dalam penderitaannya. Tuhan Yesus lebih dulu menderita ketika Tuhan Yesus disalib. Sekarang mereka diizinkan menderita untuk Tuhan Yesus. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Dan pada tengah malam, Paulus dan Silas mulai berdoa dan memuji Tuhan. Para tahanan lainnya mendengarkan mereka dengan heran. Belum pernah ada yang berdoa dan menyanyi memuji Tuhan di dalam penjara. Nah, adik-adik, mengapa Paulus dan Silas begitu menderita, tapi masih bisa berdoa dan menyanyi memuji Tuhan? Nah, adik-adik, masih ingat gak tentang cerita Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati murid-murid pada hari Pentakosta? Nah, Roh Kudus itulah yang memberanikan mereka untuk bersaksi dan juga menghibur mereka di dalam kesusahan. Ketika di tengah malam itu, Paulus dan Silas masih berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang dahsyat. Penjara bergoyang dengan kuat. Ada gempa bumi yang terjadi di sana. Sendi-sendi di penjara goyah, sehingga pintu-pintu terbuka dan belenggu di kaki para tahanan terlepas, dan mereka bebas. Lalu, apakah mereka lari? Tidak, adik-adik, tidak ada satupun dari tahanan yang lari. Gempa bumi yang dahsyat juga membangunkan kepala penjara. Mereka berteriak penuh dengan rasa panik karena melihat pintu-pintu penjara terbuka. Lalu ia takut akan dibunuh jika semua para tahanan melarikan diri, dan pada saat itu ia mau menghunuskan pedangnya. Tetapi dia mendengar ada suara yang berkata, Jangan celakakan dirimu. Kami semuanya masih ada di sini," kata Paulus. Kepala penjara itu heran kenapa mereka tidak melarikan diri. Setelah itu, ia berlari menjumpai Paulus dan Silas. Dengan gemetar ia tersungkur di hadapan mereka serta bertanya, "Tuan, apa yang harus saya perbuat supaya selamat?" kata kepala penjara itu. Lalu Paulus menjawabnya, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu kepala penjara itu bingung dan ia bertanya, "Percaya kepada Yesus? Siapakah dia? Saya tidak mengenal dia." Lalu dia mengundang Paulus dan Silas datang ke rumahnya. Ia ingin seisi rumahnya mendengar tentang Tuhan Yesus. Meskipun sudah jauh malam, tetap seisi rumah kepala penjara masih bangun karena gempa tadi. Anak-anak duduk menantikan ayahnya kembali dari penjara.
Paulus mulai memberitakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa Allah telah mengutus Tuhan Yesus dari surga untuk menunjukkan kepada manusia jalan kepada Allah, dan ia telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dengan gembira mereka mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu telah mengampuni dosa mereka. Mereka bergembira karena tahu Tuhan Yesus telah bangkit dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan rasa berterima kasih kepada Tuhan Yesus, mereka membasuh luka-luka di tubuh Paulus dan Silas. Sesudah itu, mereka menghidangkan makanan. Pada hari itu, seisi rumah kepala penjara diselamatkan. Setelah hari siang, pemimpin kota datang meminta maaf kepada Paulus dan Silas. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam mendera Paulus dan Silas. Mereka meminta agar Paulus dan Silas pergi meninggalkan kota. Sebelum mereka pergi ke rumah Lydia untuk mengatakan kepadanya bahwa kepala penjara dan keluarganya telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menjadi keluarga Allah. Kemudian mereka pamit dan pergi meninggalkan kota Filipi. Tetapi keluarga Allah di kota itu terus berkembang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah memakai Paulus dan Silas untuk membawa berita keselamatan kepada orang-orang di kota Filipi. Yang perlu adik-adik ketahui adalah Allah mengasihi setiap manusia di muka bumi ini. Allah merindukan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus supaya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Maka dari itu, yuk kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita juga punya keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mulai dari keluarga kita yang di dalam rumah. Supaya keluarga kita menjadi keluarga Allah. Nah, adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan. Bagaimana kita belajar bahwa Allah ingin mengasihi setiap anggota keluarga kita. Dan Allah ingin bahwa setiap anggota keluarga kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mendoakan anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita mendoakan untuk anggota keluarga kita. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami belajar bagaimana kami tahu bahwa Allah mengasihi setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang telah menjadi anak Tuhan, bagaimana kami menjadi teladan untuk anggota keluarga kami. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami satu kemampuan untuk bersaksi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh kita ingat, boleh kita tanamkan di dalam hati kita, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah lagu pujian lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Sama-sama ya kita peraga, kita nyanyikan lagu ini. But
sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat lagu pujian Bapa Terima Kasih. Kiranya lewat pujian ini kita boleh senantiasa mengucap syukur, boleh berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami yang ada di rumah. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kiranya lewat ibadah Kids Ministry ini kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kami boleh semakin menghidupi firman Tuhan. Kami mau firman Tuhan tertanam di hati kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang hari ini tidak bisa ikut ibadah, kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka supaya mereka tetap semangat mengikuti ibadah. Ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah!